Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan ingat dengan semua karunia dan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Datuk, Ustadz dan Ustazah pimpinan Yayasan dan pimpinan Azkiyah, guru-guru, Ustaz dan Ustazah semuanya. Pada pagi hari ini, judul yang diberikan kepada saya adalah keteladanan Rasulullah dalam berumah tangga. Sebelum kita berbicara tentang keteladanan ini, ada beberapa hal yang menarik dan saya ingin catat betul secara khusus. Yang pertama, judul ini dengan keteladanan. Ada yang menarik. Kalau biasanya orang meneladani, kalau ini kalimat keteladanan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, keteladanan itu adalah hal yang dapat ditiru dan dicontoh, dan itu tidak diragukan lagi pada yang dicontoh dan ditiru tersebut. Ya. Kata teladan itu dia bermakna patut ditiru dan patut untuk dicontoh. Itulah yang sesungguhnya. Lalu Ustaz dan Ustazah sekalian, ada yang disampaikan oleh Menteri Agama kita di Indonesia, darurat rumah tangga. Ya, darurat rumah tangga. Kenapa 30% dari pernikahan 1 tahun itu gagal? 30% itu gagal, bercerai akhirnya. Itu di Indonesia. Ketika mendengar itu, saya mencari data, mencoba mencari data. Apa faktor yang menyebabkan orang untuk bercerai itu? Nah, dari data-data yang didapatkan, ya, kalau menurut para pakar rumah tangga, katanya begini: ada komunikasi yang buruk antara suami dan istri. Ada masalah keuangan, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah pengasuhan anak. Dan yang keempat, perbedaan hidup dan gaya hidup. Itu 4 menurut pakar rumah tangga atau ahli pendidikan. Sedangkan menurut Pusat Statistik Nasional, ya, mereka merancang dan membuat dan mengevaluasi ada 14 atau 13 kriteria
yang menyebabkan terjadinya perceraian di Indonesia ini. Dan jumlahnya setiap tahun itu rata-rata 500.000. Berarti pernikahan satu tahun itu di Indonesia mencapai hampir 1,5 juta. Saya ambil yang Sumatera Barat saja. Ya. Satu, mulai dari data 2023 dan 2024. Data yang pertama, perceraian karena zina di Sumatera Barat di tahun 2023 hanya 4, karena salah satu pasangannya berzina lalu mereka bercerai. Di 2022 turun menjadi 2. Yang kedua, perceraian itu karena apa? Mabuk. 2023 1 dan 2024 7 keluarga. Yang ketiga, madat. Ya, ini semesti jampi-jampian dan seterusnya. 2 di tahun 23 dan 24 itu menjadi 5. Yang keempat karena judi. 2023 karena pasangannya itu suka berjudi, cerai. Hanya 3 faktor, 3 orang kasus. Di tahun 2024 naik menjadi 10 kali lipat, 1000%, menjadi 30. Ya. Yang kelima, meninggalkan salah satu pihak. Ya. Mungkin merantau dan seterusnya. Jumlahnya cukup banyak, 859 di tahun 2023 dan 936 di tahun 2024. Ya. Kemudian karena kriminal, pasangannya terpaksa harus masuk penjara. 2023 34 kasus dan 2024 menjadi 29 kasus. Nah, yang dikatakan oleh kawan tadi poligami, ya, poligami. Ternyata ada menjadi faktor perceraian. 2023 ada perceraian itu disebabkan faktor poligami. Kasusnya ada 10 perceraian. 2022 naik menjadi 22, 100% lebih. KDRT tahun 2023 itu hanya 19 kasus. Ya, dalam rumah tangga. 2024 menjadi 19 menjadi 100, naik 500%. Ya. Bermasalah di sini terjadi apa? Nah, cara pandang. Cacat badan, fisik dari 4 menjadi 6 kasus. Nah, yang sangat banyak itu adalah perselisihan dan pertengkaran. Ya, perselisihan dan pertengkaran. 2023 jumlahnya 6.969. 2024 menjadi 6.922, nurun sedikit. Ya, faktor pertengkaran dan perselisihan. Kawin paksa Sumatera Barat nggak ada, ya. Ada orang kawin paksa ada, tapi yang menyebabkan bercerai karena dipaksa kawin nggak ada. Jadi pada itu aman kalau menikahkan anggota. Ya, murtad. Jadi dia pura-pura masuk Islam, lalu kembali murtad. Di 2023 18 kasus. Berarti ini kita juga harus berhati-hati. Orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ingin mengawinkan keluarganya dengan anak kita, kita harus waspada. Di tahun 2024 juga menurun. Faktor ekonomi ternyata hanya 113. Dan di 2024 menaik menjadi 224, hampir 100%.
Perceraian di Sumatera Barat secara keseluruhan tahun 2023 itu adalah 8.036. Dan tahun 2024 naik menjadi 8.292 kasus. Itu gambaran kondisi rumah tangga. Dan secara nasional tingkatannya itu dikatakan oleh para ahli rata-rata 500.000 per tahun. Lebih atau kurang sedikit. Nah, Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah semuanya, rumah tangga itu ya, di dalam konsep Al-Quran Allah menginginkan dan menghadirkan apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Orang berumah tangga itu setelah dia berumah tangga akan timbul rasa apa? Sayang, cinta, dan seterusnya. Itu otomatis. Itu sunnatullah. Setelah berumah tangga, kita istilahnya nggak kenal dengan istri kita, nggak kenal dengan suami kita, tapi selesai ijab itu Allah kasihkan dalam hati kita ketika kita berumah tangga apa? Dia adalah orang yang seolah-olah sudah melekat dengan hidup kita. Ya. Dia bukan orang yang asing. Itu min ayatihi. Maka Allah katakan di antara ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau ada orang habis rumah tangga sudah akad nikah, dia masih bingung dengan suaminya, masih manggung dengan istrinya. Saya belum kenal dengan dia, masih canggung segala macam. Ada yang tidak benar. Karena apa? Kebesaran Allah itu akan langsung Allah berikan. Tentu dengan syarat apa? Menikah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pilihan pasangan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan rumah tangga itu ya, menjadi rumah tangga yang diteladani itu dari Rasulullah. Itu Rasulullah ingatkan ada kunci yang pertama apa? Bagaimana niat kita ketika hendak menikah. Ya, itu niat yang pertama ditekankan oleh Rasulullah. Tunkahul mar'at li arba. Ada 4 faktor wanita itu kita nikahi. Li jamaliha, cantiknya. Yang kedua, linasabiha, nasabnya. Yang ketiga, li ahliha atau nasabnya. Dan keempat, lidiniha, ada agama. Lalu Nabi mengatakan, fasfar bidzatiddin. 4 faktor ini sunnatullah. Manusia pingin istri yang cantik, pingin istri yang kaya. Kalau zaman sekarang tidak kaya istilahnya, tapi punya kerja, ya, punya kerja, keturunan pasti. Karena apa? Akan menghadirkan anak itu pasti darahnya, sifat dan tabiat itu diwariskan oleh orang tua. Maka bobot bebet itu penting. Kemudian kata Nabi, jangan ditinggalkan agama yang keempat. Pilihan orang itu ternyata apa? Pilihan keempat itu agama. Bukan cantiknya ternyata, bukan cantik yang keempat, tapi agama yang keempat. Tapi Nabi katakan, fasfar bizatiddin, taribat yada. Pilih yang faktornya karena agamanya bagus. Dia soleh, dia solehah. Pilih. Kalau itu yang menjadi dasar, kata Nabi, sudah. Taribat yadak, selamat. Karena orang yang beragama itu, dia akan pandai menghormati dan menghargai istrinya. Istri yang beragama dan alim itu, dia akan tahu hak-hak suaminya dan dia akan menempatkan suaminya itu pada tempatnya sesuai aturan agama.
Itu penting, itu sunnatullah, diingatkan. Nah, itu kunci pertama Rasulullah untuk berumah tangga. Ya. Kita anak muda yang belum menikah, itu pasti akan melihat bagaimana jamaliha, itu sunnah. Dirancaknya dah, nyu pandai, nyu hebat, bagus akhlaknya, agamanya bagus, tapi agamanya kurang. Gimana? Saya tertarik ketika mendampingi istri, lalu ada kawannya yang sangat hebat, ya, dokter spesialis laki-laki, gagah, ganteng, tinggi. Lalu dapat istri biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja yang dia pilih. Padahal dia, secantik apapun perempuan, dengan kehebatan dia, dengan pendidikannya, pasti dapat. Dan banyak yang mau. Banyak anak-anak yang cantik-cantik, perempuan-perempuan cantik yang ingin. Banyak dokter-dokter yang dosennya punya anak yang cantik, juga dokter ingin mengambil dia sebagai menantu. Tapi dia mengambil pilihan kawan dokter itu, tetapi dengan wajah yang biasa saja. Nah, biasa saja. Dokter juga. Nah, tapi wajah biasa. Istri tanya, kenapa pilihan jatuh kepada dia? Bukankah si anu, dia pintar, cantik, keluarga kaya. Apa kata dia? Rumah tangga itu bukan sekedar harta, bukan sekedar cantik. Yang difikirkan bukan untuk kesenangan kita, tapi yang kita pikirkan untuk anak-anak kita ke depan. Karena apa? Anak itu akan lahir dari rahim seorang ibu. Maka yang harus difikirkan apa? Kalau ingin punya anak yang cerdas, perlu pilih ibu yang cerdas. Karena apa? Keturunan kecerdasan sang anak itu lebih besar dari sang ibu. Nah, itu manusia ini. Orang yang beragama, ya, menikah itu karena apa? Karena agama. Nah, termasuk karena agama itu apa, Bapak Saudara? Satu, memang agamanya bagus, ya kan? Yang kedua, jangan lupa, beragama itu taat Anda kepada orang tua, taat kita kepada guru kita. Ketika dia pilihan kepada kita, jangan lupa, sehebat-hebatnya kita, saya yakin guru kita lebih hebat untuk melihatnya daripada kita. Orang tua melihatnya lebih dari kita. Nah, berumah tangga itu ketika ada pilihan yang ditawarkan, istikharah. Seperti kata Pak Datuk tadi, dicarikan oleh gurunya. Nikah ya? Iya, ini calon. Karena apa? Dia percaya, siqah dengan sang guru, dengan murabbinya. Lalu menikah. Bagaimana rumah tangganya? Kita bisa dialog dengan mereka yang hebat-hebat itu. Nah, dan lihatlah orang yang berumah tangga dipilihkan oleh orang tua, atau istilahnya apa? Karena komunikasi orang tua, ini yang contoh, ini segala macam. Tidak kenal sama sekali, tapi dia taat kepada orang tuanya, dia pingin. Lalu apa yang terjadi dalam rumah tangganya? Alhamdulillah. Atau ada juga kita barangkali orang yang mempunyai kemampuan daya lihat. Misalnya begini, saya dahulu ketika ingin menikah itu, ketika bapak saya masih hidup, itu pengen sekali menikahkan saya. Dan dia pengen nikah saya itu dengan orang kampung. Ya, di sekitar kampung itu. Saya masih kuliah, ketika pulang, si anu. Ya, orang datang. Dan saya ketika saya pulang, saya nggak tahu. Tapi saya lihat ini bapak ini kok baik sekali dengan saya diundang ke rumahnya. Ya kan, saya nggak ngerti. Saya hanya karena kita tidak punya pingin, belum menikah waktu itu, segala macam, diundang ke rumahnya. Saya bilang terima kasih. Ini. Lalu saya tanya kepada bapak, saya ceritakan, Pak, Bu, tadi begini, ada orang buat ke rumah. Iyo keceknya.
beberapa yang lalu amaknya datang ke rumah keceknya. Nyu pingin, aduh 3 anak gadisnya keceknya. Ndak, pilihlah cik keceknya. Luar biasa kan? Subhanallah. Kecekmu, mak, kamu masih sekolah baru, masih kuliah. Lalu mungkin berumah tangga. Ndak, Pak, aduh keceknya biku dinantinya bila pulang keceknya kan? Coba jawabnya leh. Bagi kita, tahu keluarganya satu kampung, tahu cantik sekali. Lalu saya katakan, mak, orang itu cantik, keluarganya bagus, tapi ada problemnya apa? Saya ini ustadz. Saya ini ustadz dan saya akan bergelut dengan ustadz begini. Belum tentu dia bisa mengerti dengan cara hidup saya nanti. Dengan cara kerja saya belum tentu dia mengerti. Ya, kalau amak yang mencarikan atau orang datang, tentu dia pingin dapat suami yang baik. Tapi saya juga ketika berumah tangga, saya pingin apa? Istri saya yang mengerti dengan saya. Bahwa saya seorang ustadz, kerjaan saya apa? Ustadz, tidak hanya ceramah di masjid. Mungkin saya nanti pulang malam, saya pergi dan saya pergi itu tidak dapat uang. Ya, saya bilang. Karena saya tahu guru-guru saya, dia pergi berdakwah tapi tidak bawa uang pulang. Saya bilang. Dan saya pingin apa? Istri saya tahu itu pekerjaan saya dan dia senang ketika saya pergi berdakwah dan tidak bawa uang, dia senang. Apa? Kenapa? Suami saya adalah pejuang. Dan itu mak tidak tahu dan orang itu tidak mengerti. Saya bilang, maka tolong berini. Dia diam aja, tidak jawab. Iya kan? Tidak nolak juga, itu kondisional. Allah takdirkan, coba bayangkan. Ketika kuliah di Pakistan, ada anak seorang ulama kita, masyayikh kita, itu dikuliahkan ke Pakistan. Karena dia anak gadis, sudah 1 tahun di sana, orang tuanya pingin anaknya dinikahkan. Kata guru-guru dan kawan-kawan senior di Pakistan, dicalonkan saya untuk menikahi anak itu. Oke, calon itu pengalaman hidup. Dia seorang ulama besar, perempuan cantik, dia seorang keturunan Arab itu. Ya, bagus. Lalu saya bilang sama orang tua, kirim surat. Mak, ada orang yang datang, bapaknya ulama besar di Jakarta, anaknya bagus, kuliah di sini, dia pengen begini. Orang tua nggak jawab sama sekali. Karena apa? Jawabnya satu aja alasannya. Bagaimana kata orang kalau anaknya satu-satu yang di luar negeri sekolah, lalu kawin dengan orang yang jauh. Walaupun dia ini baik dan saleh. Ya akhirnya apa? Saya bilang, tidak jadilah. Terus bagaimana caranya? Ada binaan saya, ya sama-sama mengaji, sekuliah di sana. Saya bilang, kamu udah siap menikah? Ini ada yang bagus. Kebetulan dia sama-sama orang Betawi. Mau nggak? Mau Ustaz katanya. Wah, ya kan? Ketika dia curhat, saya bilang sama kawan-kawan yang lain, insya Allah ada yang lebih hebat. Ini saya bilang. Ya kan? Kita harus kan? Subhanallah. Yang akhirnya apa? Saya sampai selesai kuliah saya nggak menikah. Ya kan? Terlambat menikahnya apa? Karena orang tua. Dan saya tidak ingin menyakiti hatinya. Dan saya juga tidak bisa menerima pilihan orang tua. Karena apa? Orang tua hanya emosional. Saya diam saja sudah. Pulang, ternyata takdir Tuhan saya dapat kerja di sini. Jadi dosen di IAIN atau UIN sekarang. Setelah sekian bulan di Padang, hidup sendirian juga nggak enak rasanya. Iya kan? Makan kalapau teori. Iya kan? Tinggal di kos, pakai makan kalapau teori. Susah ini hidup. Gaji 500.000, belanja 1 bulan 7 juta. Iya kan? Itu ketika itu saya bilang, ini musibah ini. Lalu saya katakan, mak, saya harus menikah, tidak mungkin. Sudah sekian bulan saya di Padang, tidak ada ini. Lalu satu saja prinsipnya, tahun ini saya akan menikah. Lalu ternyata apa? Ternyata memang ada yang datang dari keluarga. Saya nggak bisa nyari sendiri karena orang tua nggak mau. Nggak ada, orang tua nggak mau. Pokoknya asal saya menjodohkan, mencari, orang tua menolak karena dia nggak kenal.
Tapi qadar Allah ada keluarga dari kampung yang datang, familinya. Lalu dia jodohkan begini. Rizal, ini ada calon. Mau enggak katanya? Ambo pakeran li kami enggak. Ambo pakeran saja. Kami celiaklah dulu kecenya. Sekedar itu saja. Hari apa itu? Menjelang saya mau berangkat ke Jakarta mau umrah. Ya. Hari Sabtu, hari Minggu saya berangkat itu, atau Sabtu atau Minggu saya berangkat. Saya bilang saya hari itu berangkat, lalu siapapun orangnya saya akan pilih salah satu. Yang kata orang tua, sudah Tuhan mengasihi ini, saya bilang. Ketika dia datang, termasuk saya ungkapkan, saya tidak kenal, hanya ketemu sebentar begini duduk. Saya tidak sempat bertanya kenapa. Ketika dia datang, itu datang orang lain berkunjung ke rumah tempat kita berini. Misalnya pilihan rumah Pak Datua dari keluarga perempuan, datang ke sana. Datang Ustadz Akmal, gimana kita mau berbicara? Saya nggak tahu kalau kita ingin ini. Dia ingin dengar kita cerita, saya nggak ada cerita apa-apa. Saya nggak tanya ininya, hanya keluarganya saja, ini si ini. Sudah. Oke, saya bilang, hari Sabtu saya ke Jakarta, saya akan bicarakan dengan ibu saya, kalau dia setuju kita menikah. Iya kan? Saya bilang, minta fotonya. Dia nggak punya foto. Nggak punya foto. Lalu saya bilang, hanya foto apa namanya ini? Untuk postcard itu, yang kecil tuh. Foto paspor, kecil segitu. Itu yang saya bawa. Di zamannya itu. Itu saya bawa, saya bilang, saya sampaikan ketika saya menerima ini, dia tidak tinggal di Padang, lalu minta foto itu. Saya katakan ke mama mertua, kalau ibu saya setuju dan pilihannya cocok, kita langsung menikah. Kaget mereka. Belum sempat bicara, belum kenal, tapi orang tuanya pasti senang lah dapat menantu kan. Dia juga ingin menikahkan anaknya. Saya ke Jakarta, lalu saya sampaikan sama orang tua, Ma, sebelum saya berangkat kemarin, si ini, jadi sepupu ama, ini orangnya. Amaknya ini, neneknya ini. Kenal, Mak? Tidak kenal katanya, tapi neneknya kenal. Jadi neneknya itu tidak jauh jaraknya dari amak saya. Kalau emaknya nggak kenal. Terus apa? Yang lucunya satu, takdir Tuhan itu kita nggak tahu. Apa kata amak? Kalau Eri senang, amak ikut senang. Padahal dia belum pernah melihat calon menantunya, iya kan? Belum kenal, belum apa. Yang selama ini kita kenalkan, dan saya pun nggak kenal siapa bapaknya, siapa ibunya, bagaimana, nggak kenal sama sekali. Tapi jawabnya apa? Kalau Eri senang, mau, amak setuju saja. Ya Allah, ini yang dikirimkan oleh Tuhan. Padahal ada anak ustadz, anak ulama besar, beliau katakan, enggak. Tapi ini katanya iya. Saya katakan, ini yang Tuhan kasih untuk saya. Terima. Subhanallah, menikah itu, segampang itu. Kaget. Jadi, lalu ketika sudah terima begitu, saya kasih kabar keluarganya. Insya Allah orang tua saya setuju. Sudah, hanya itu saja pernikahan itu. Alhamdulillah berjalan. Dan sampai sekarang, alhamdulillah berjalan dengan itulah keluarga yang kita tidak tahu rahasianya itu. Tetapi hanya apa? Kita berpilih satu. Karena saya ingin berbuat baik dengan dan taat dengan orang tua. Saya menikah, saya tidak ingin melukai hati orang tua. Nah, saya tahu memang syaratnya adalah agamanya apa. Tetapi ternyata apa? Ada Tuhan yang menguji kita. Kalau selama ini sebelum menikah saya cari betul agamanya bagus dan punya juga keahlian agama, ternyata apa? Tuhan kirim orang yang secara agama biasa saja. Tetapi orang tua dia tidak kenal, tapi dia mengatakan setuju. Ini bahasa apa? Yang tidak ada dalam logika kita. Tetapi ini isyarat dari Tuhan dalam berumah tangga. Ya alhamdulillah, 5 tahun kami berumah tangga itu belum pernah bertengkar sama sekali. Belum pernah bertengkar, sama sekali belum pernah. Itu 5 tahun perkawinan kami cerita. Nah, ada enggak bermasalah kita, ada apa enggak? Nah, kita balik. Bagaimana Rasulullah SAW dalam membangun rumah tangga? Ya, kunci yang pertama tadi itu kita sudah bicarakan. Lalu kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh para ulama. Satu, Rasulullah membangun rumah tangga itu setelah berumah tangga, itu tadi adalah fondasinya tadi. Rasulullah bangun apa? Yuhsinu al-mu'asyarah wal mu'amalah. Rasulullah
bermuamalat dengan keluarganya itu, dengan istrinya itu dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Tidak pernah Rasulullah kasar kepada sang istri. Tidak pernah Rasulullah apalagi memukulnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadihi." Rasulullah itu enggak pernah memukul siapapun dengan tangannya sendiri. Wala imra'ah wala khadiman. Tidak juga istrinya, tidak juga pembantunya. Illa an yujahida fi sabilillah. Kecuali Rasulullah memukul itu ketika sedang berjihad. Iyalah, orang harus tetapi dalam keseharian enggak pernah. Nah, ada istilah laki tangan. Kekerasan rumah tangga itu enggak ada di dalam diri Rasulullah. Nah, karena apa prinsip Rasulullah itu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Itu jangan lupa, itu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah dalam berumah tangga. Jadi sang suami menjadikan kita yang terbaik untuk keluarga kita. Nah, siapapun jadi suami, prinsip yang pertama, tanamkan diri saya harus yang terbaik untuk keluarga. Lalu Rasulullah katakan, wa ana khairukum fi ahli. Saya contoh terbaik dan saya orang yang terbaik terhadap keluarga saya. Nah, yang pertama itu, ya. Yang kedua, an-nazaru ila janib al-hasanah fi zawjah. Lihat sisi-sisi positif di dalam diri istri kita atau pasangan kita, ya, bahwa dia bukan manusia yang sempurna, tetapi kegagalan berumah tangga yang membuat rumah tangga itu kurang apa? Kita lebih sering melihat kekurangan istri kita, ya. Kalau istri kita kekurangannya 10, besarkah banyakkah itu? Enggak. Ibu bapak jadi guru, anak ujian nilainya 100, lalu dia salah 10, dapat nilai 90. Bangga enggak anak dapat nilai 90? Bangga. Karena nilai tinggi 90, pasti padahal dia ada kesalahan. Berumah tangga ada kurangnya. Kenapa kita yang ingat dari pasangan kita yang kurangnya saja? Tentu kurang itu selama yang tidak mendasar, ya. Yang sangat penting, yang pokok, selama itu bisa ditoleransi dan dipahami. Disitulah kita saling mencoba memahami dan menyempurnakan, ya. Ada yang istimewa dari keluarga, ya, yang baik, yang mungkin jarang dipunyai oleh orang. Saya bilang sama suami, contoh misalnya, kita punya istri, dia bekerja, ya. Kalau dia berbelanja, maaf, dia tidak lupa dengan kita. Dia belikan baju untuk kita dari gajinya sendiri, dari uangnya sendiri, untuk kita sebagai hadiah. Itu sering istri kita lakukan. Mungkin yang pertama kita, wah, senang sekali. Tapi karena sering istri belikan kita, kadang-kadang sang suami jadi lupa. Harusnya apa? Tidak semua wanita dan istri itu punya kepekaan dan bangga kalau mau belikan istri suaminya. Dia punya uang, dia punya selera sendiri, biarlah dia pilih nanti. Tapi ada istri-istri yang hebat.
Ketika dia membelikan itu, dia carikan. Kadang-kadang memegang yang begini. Ketika dia punya sifat seperti itu, ada kekurangannya? Ada. Tetapi kita bangga apa? Ingat dengan yang positif begini. Kita sudah menjadi sangat senang sebagai suami atau laki-laki dengan kondisi yang seperti ini. Nah, Rasulullah SAW dalam sabdanya, saya singkatkan karena sudah lebih waktunya ini. La yufriku mu'minun mu'minah. Jangan ada yang mencela seorang mukmin kepada mukminah. Bukan mukmin yang lain, tapi mukminah, laki-laki kepada perempuan. Maksudnya suami kepada istri. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar, kata Nabi. Kalau ada yang dia tidak suka dengan akhlak istrinya, itu satu sisi. Tetapi kata Rasulullah, radiya minha akhar, ada sisi-sisi yang lain yang membuat kita senang, ridha, suka, baik, terpuji dari kelebihan sang istri itu. Nah. Ibnu Utsaimin mengatakan, la yu'adil mu'min al-mu'mina kazawjatihi masalah. Kata Syekh Utsaimin, tidak menyakiti seorang mukmin perempuan mukminah yang lain seperti apa? Seorang suami kepada istrinya. Jangan sakiti istri kita. Nah, Rasulullah mengingatkan ini. Ya. 85 hebat, masih A nilainya kita di kampus. Iya kan? 4 itu poinnya. Senang. 80 jadi dosen, bangga kita, anak kita jadi hebat. Tingkatkan keluarga kita seperti itu. Positifnya banyak, akhlaknya yang baik sangat banyak. Pandangan dalam berumah tangga semakin lama kadang-kadang kebaikan pasangan itu sering lupa. Dan ada yang kurang, yang kecil tapi berguna. Kadang-kadang kita manusiawi, kadang-kadang emosi, kadang-kadang marah. Ya kan? Istri ini gak berubah-ubah, ini suami gak maju-maju sejak dari dahulu, itu aja. Padahal apa? Dia tidak fatal, tapi itu yang terjadi. Nah, yang ketiga kata ulama, Rasulullah itu membangun rumah tangga itu dengan apa? Al-muwasah wa takhfif wa'ha. Nabi itu merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya. Nabi itu membantu dan meringankan beban kerja istri. Itulah bahasa kita. Nabi itu ikut membantu dan meringankan kerja sang istri. Nabi ikut merasakan dan ikut membantu ketika istri misalnya sedang sedih, iya kan? Sedang berduka. Bahkan Rasulullah pernah istrinya menangis, itu Rasulullah mengusap air matanya. Diceritakan oleh Zainab radhiyallahu anha, dia berangkat berhaji bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ternyata ketika haji itu tidak ada Aisyah, ya kan? Tapi Zainab bukan perawi hadis yang banyak seperti Aisyah. Ternyata Zainab berangkat haji bersama Rasulullah ketika itu. Di dalam perjalanan rombongan, ternyata unta yang ditunggangi oleh Zainab itu jalannya pelan, gak kencang. Ada seorang laki yang punya tanggung jawab untuk dalam rombongan itu mendampingi. Dia turun dari untanya, lalu ditariknya unta Zainab itu dengan berlari dan kencang, sehingga Zainab di atas tergoyang-goyang, tidak tenang. Di saat dia berjalan begitu sambil keluar sampah sarapannya, ini unta apa, tunggangan apa, jelek sekali, nggak begini-begini. Mendengar kalimat begitu, Zainab sedih. Ya, disebut tunggangannya jelek dan segala macam seterusnya, sampai dia menangis. Dan orang yang lain melihat laki-laki menarik unta itu dengan kencang dan bawahnya sambil berlari.
sudah merasakan apa yang terjadi dan dirasakan oleh Zainab di dalam. Lalu dikembalikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu yang menarik kontanya Zainab itu kasar sekali ya Rasulullah. Rasulullah turun dan Rasulullah pergi melihat dan menemui. Ternyata dilihat oleh Rasulullah begini. Apa kata Rasulullah? Kata Kasum bil Qawarir, begini caramu membawa wanita dengan tunggangannya. Marah Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW datang menemui Aisyah. Ternyata Aisyah Zainab, ternyata dia sedang menangis. Faja'ala yamsahu dumu'aha biyadihi. Melihat Zainab menangis dan tersakiti dengan kondisi begitu, Rasulullah mengusap dan menghapus tetesan air mata Zainab itu dengan tangannya sendiri. Bukan kata-kata Allah itu tidak sana nilai. Ternyata apa? Dielus oleh Rasulullah. Ya, kadang-kadang kita suami kan kecil. Allah tuh nangis tuh cukuplah. Tidak bisa dengan kalimat. Tetapi apa? Ada saatnya kita merang sampai rusak. Ya, saya pernah diceritakan oleh seseorang, Ustaz, kadang-kadang gimana Ustaz ya menyikapi istri yang terlalu cengeng? Gimana kata saya? Begini Ustaz, jadi saya juga emosi Ustaz. Gimana masalahnya? Saya bilang cerita. Jadi kami berangkat ke masjid Ustaz, sama-sama. Lalu ya biasa siapa yang belum pulang kami bawa kunci masing-masing. Lalu di rumah katanya setelah pulang saya biasanya saya kunci, berarti saya lihat saya belum pulang, ya kan? Lalu saya kunci. Saya memikir dengan kunci begini, lalu bukan dipasang dari dalam, ya dengan ininya gembok. Lalu saya masuk ke rumah, kebetulan hanya tidak ada anak-anak ketika itu kita saja. Lalu saya karena sibuk, lalu saya di kamar sibuk dengan pekerjaan saya. Saya sempat berpikir kok istri belum pulang juga ya. Tapi karena sibuk dengan pekerjaan yang harus saya selesaikan, saya terus. Ternyata apa? Istri itu sudah buka kunci tapi tidak bisa karena terkunci dari dalam. Udah gedor-gedor pintu tapi kita tidak dengar karena saya di belakang juga dengar katanya. Sampai berbunyi HP. Ini bunyi sebentar, saya diamin aja karena sibuk. Lalu nelfon satu lagi orang lain. Lalu nelfon, Pak, itu ibu di luar terkunci. Saya kaget. Ketika iya, saya berlari langsung katanya. Saya matikan HP itu belum selesai membicara, saya langsung lari keluar. Ternyata memang iya. Ketika pintu saya buka, istri langsung marah katanya. Kenapa abang kunci pintu? Astagfirullah, maaf, saya nggak tahu. Tapi saya sudah gedor-gedor tadi sampai orang tahu semuanya, saya malu katanya. Masya Allah. Ya, bang, semua orang tahu saya malu katanya. Maaf, abang tadi kira pintu terkunci. Tapi abang nggak ingat saya belum pulang. Sudah setengah jam loh bang, tadi orang selesai di masjid. Tapi abang nggak mikir kemana istri apa? Ingat tadi tapi abang sedang sibuk. Ada kerjaan sebelum berangkat ke kampus ini sudah harus dikerjakan katanya. Pekerjaan pagi ini harus selesai. Dia nggak menerima. Nangis. Lalu dia katakan apa? Dia marah. Jadi abang salahkan saya katanya. Enggak. Saya bukan mau minta maaf. Abang sudah sampaikan tadi. Akhirnya menjadilah dia menangis, menjadi ini. Nah, lalu dia bilang, Ustaz, bagaimana dengan seperti ini? Nah, terus apa yang kamu lakukan? Sedih istri menangis. Iya, dia marah karena apa? Merasa saya sudah tidak perhatian dengan dia. Saya sudah setengah jam lebih dari orang sholat subuh belum pulang, tidak mencari
Kok dia tenang-tenang saja? Terus jawabnya apa? Ustaz, ada saya terasa kok istri belum pulang, tapi karena sibuk pekerjaan saya, jadi begini, inilah yang terjadi. Saya katakan, kalau seandainya kamu ketika istri marah begitu, minta maaf enggak? Minta maaf. Terus masih nangis, masih marah, masih Ustaz katanya. Saya bilang, coba kalau ketika itu tidak hanya kata-kata yang diperlukan istri ketika itu. Karena apa? Karena dia sedang emosi, sehingga dia meluapkan itu. Tidak apa-apa dia marah, tetapi rangkullah istrimu, dia menangis, lap itu mukanya itu, air tetesan air matanya, bilang dengan sepenuh hati apa? Maafin abang ya, tadi abang nggak sengaja, abang nggak tahu, kan nggak pernah selama ini abang mengunci pintu dan kan sudah biasa. Ini memang benar-benar suatu kesalahan yang tidak disengaja. Kalau dilakukan dengan itu, kadang-kadang wanita itu perlu dengan dirangkul dan disayang. Rasulullah itu yang dilakukannya. Ketika Zainab menangis dan disakiti, Rasulullah bukan memberikan ceramah dan maaf, ya. Tetapi Rasulullah apa? Padahal di sampingnya ada Aisyah itu yang dekat dengan Rasulullah, yang tahu semua pergerakan Rasulullah. Tetapi Rasulullah merangkul Zainab dengan hati menjadi tenang. Ustaz dan Ustazah sekalian. Lalu yang terakhir saya tutup saja. Masih banyak poin-poinnya lagi dengan keteladanan rumah tangga Rasulullah itu adalah dengan anak. Rasulullah punya 4 anak gadis. Ya, 4 anak gadis. Yang laki-laki meninggal. Yang sampai dewasa itu perempuan semuanya. Dan yang terakhir meninggal adalah Fatimah. Yang 3 sudah meninggal sebelum Rasulullah wafat. Ketika Fatimah lahir, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dan Rasulullah menerima kelahiran sang anak itu dengan senang hati. Sampai Rasulullah mengatakan, hiya minni, Aisyah, Fatimah itu darah daging saya. Faman abghadaha faqad abghadani. Siapa yang menyakiti atau membenci Fatimah, dia sudah berarti menyakiti saya sendiri, kata Rasulullah. Orang Arab di zaman-zaman itu adalah masa-masa di mana lahirnya anak perempuan itu menjadi fitnah, menjadi kehinaan dalam keluarga. Rasulullah anaknya yang lahir perempuan. Lahir laki-laki satu-satunya, meninggal masih bayi. Yang terakhir lahir malah wanita juga. Kakaknya yang besar perempuan juga. Tetapi di tengah perasaan orang yang seperti itu, Rasulullah sangat tahu dan mengingatkan dan mengajarkan. Siapapun anak yang lahir itu adalah bahagia, dan Rasulullah menunjukkan sikap yang sangat bahagia dan senang dengan kelahiran sang Fatimah. Lalu Rasulullah menikahkannya. Ketika sudah menikah, apa yang terjadi? Rasulullah tidak pernah lupa dengan kewajibannya sebagai ayah. Sekalipun Fatimah sudah menikah, Rasulullah datang ke rumah Fatimah, dan begitu juga Fatimah datang ke rumah Aisyah, ke rumah Rasulullah. Aisyah menceritakan ketika Fatimah datang ke rumah, katanya dia berkunjung ke rumah, Rasulullah akan berdiri menyambut Fatimah, disalami dan dicium Fatimah itu, dicium, padahal sudah berkeluarga. Lalu dipegang tangan anaknya dan didudukkan di mana Rasulullah duduk. Didudukkan di situ, dimuliakan, tanda cinta dan sayang. Kata Aisyah, kalau Rasulullah datang ke rumahnya dan berkunjung ke rumah Fatimah,
Begitu juga Fatimah akan bangkit. Lalu dia akan mencium tangan ayahnya dan mencium ayahnya. Lalu dia juga pegang tangan ayahnya dan mempersilakan duduk di tempat yang dia duduki tadi. Nah, subhanallah. Hubungan timbal balik, sayang dan cinta ini terjadi. Tanggung jawab orang tua. Jadi, ya, setelah berumah tangga bukan berarti orang tua nggak boleh ikut campur dengan rumah tangga kita sama sekali. Rasulullah pernah datang ke rumah Fatimah. Lalu ketika sampai di rumah, Rasulullah nggak melihat Ali, suaminya. Lalu mana Ali? Kata Fatimah, tadi kami bertengkar. Ya, syai'un. Dah kami bertengkar. Lalu dia pergi. Rasulullah ya sudah melihat begitu. Rasulullah memahami, anaknya juga emosi. Lalu sampai suaminya meninggalkan rumah, Rasulullah pergi mencari Ali. Mencari kemana-mana, akhirnya mendapati Ali tidur di atas tanah dan bajunya berdebu. Lalu Rasulullah berkata, ya Abu Turab, kum, atau kum ya Abu Turab, Abu Tanah. Ya, kenapa bajunya tanah? Ya, maka diberi gelar dengan, kata ulama, mertua itu juga punya seni bercanda. Ya, punya seni bercanda. Dia bukan Abu Turab gelarnya, tapi ketika dia mencari sang menantu yang sedang sedih dan bertengkar dengan istrinya, itu kadang-kadang bisa juga diselesaikan hanya dengan bahasa candaan dan gurau. Ya, yang terjadi itu menjalin hubungan. Nah, Ustaz dan Ustazah sekalian, terkait dengan hal ini, ternyata apa? Rasa sayang dan cinta sangat tulus dari sang ayah dan kepala keluarga terhadap istri dan anak. Ini yang membangun dan menjadikan pondasi rumah tangga itu kuat. Sayang dan cinta itu tidak hanya sebatas kalau anak kita sudah menikah dan lepas urusannya. Tidak. Tetapi bukan berarti juga kita untuk apa? Mengatur semua-muanya. Ada dua hal yang merusak rumah tangga di zaman kita sekarang ini. Yang pertama, media sosial. Ya, media sosial. Kalau kita mengaji, saya pernah ngaji di suatu instansi sampai saya tidak konsentrasi ngajinya. Karena apa? Semuanya sibuk dengan HP. Sampai saya sibukkan dengan bahasa langsung. Tapi berhenti begini, kemudian langsung lagi. Akhirnya saya katakan saya tidak akan pernah datang ke kantor ini lagi ngaji. Ya, dia tidak akan. Dan kita di rumah tangga sibuk, istri bekerja, suami bekerja. Kadang-kadang kita pulang sudah sore atau malam hari. Di rumah kita kadang-kadang, nah, di tempat tidur kita sudah beristirahat, kena lelah. Tapi hiburan kita bukan ngobrol dengan pasangan kita, tapi dengan HP. Kita bisa buka WA dan membalas WA, tapi berbicara dengan pasangan kita begitu berat rasanya. Yang akhirnya apa? Membuat hubungan itu menjadi lama-lama hambar. Dan suami atau istri ngajak kita makan di luar yuk. Ayo. Ya sudah lama kita gak makan. Ayo kita makan di luar. Sekalian liburan dengan anak-anak. Pergi makan. Sampai di tempat makan, nunggu nasi datang, hidangan, semuanya paling. Coba dulu tanya ustaz-ustaz yang senior, ustazah-ustazah. Ketika kita dulu makan kan jarang sekali keluar. Tapi menunggu makan kita ngobrol cerita ini dan itu. Sekarang tidak. Yang kedua, yang merusak itu adalah apa? Al-bi'ah, lingkungan dan kawan-kawan. Ya, berkawan dengan tidak orang-orang yang baik akan cepat merusak kita.
Ya, maka kata para ahli itu apa? Kalau ada Anda berkawan dengan 4 pencuri, maka pasti yang kelima Anda. Ya, kalau Anda duduk berempat dengan orang keperokok yang keempat-empatnya, pasti yang akan jadi perokok kelimanya Anda. Itu bahayanya lingkungan, teman-teman. Ya, seorang rumah tangga juga pada masalah kasusnya saya contohkan begini. Apa dia katakan? Ustaz, bagaimana cara menasihati istri? Kenapa? Saya itu sulit juga caranya begitu, Ustaz. Karena apa? Cara pandang istri. Bagaimana? Dia itu beli bedanya 1 kicilling itu 1 juta, Ustaz, katanya. 1 juta. Alhamdulillah itu kemajuan, saya bilang. Hebat itu istri. 1 juta. Jadi saya juga bingung kan, masa beda perempuan ada 1 juta, ternyata ada. Lalu kena saya tanyakan, jadi ingin tahu juga saya kan, bagaimana caranya kok bisa 1 juta? Karena dia sering berpergian acara dengan kawan-kawannya, ya, dengan kawan-kawan. Lalu kawan-kawannya kalau berbelanja itu tempatnya di sana. Pergi pertama katanya dia cerita, ada beda kawannya beli sekian. Dia nggak beli, hanya cerita kepada suami. 2 kali, begitu juga belanja berubah-ubah. Ketiga, bilang sama suaminya, "Bang, nanti pergi ke sana ya." "Iya, ke Jakarta." "Iya, nanti tolong beli oleh-olehnya beda ya. Belinya di sana," katanya. Itu di tempat hotel dekat sana itu ada katanya. Karena dia sudah tahu. Ketika saya beli ternyata harganya 1 juta katanya. Nggak dibelikan. Dia tidak pernah minta apa-apa dengan saya. Ternyata ketika minta 1 juta, kaget. Ternyata apa? Lingkungan. Gaya hidup itu bukan beda, itu bukan hal. Dia mubah, dia halal, diberikan oleh sang suami. Tetapi jangan lupa, ya, yang membuat iman itu menjadi turun, rumah tangga itu juga menjadi kurang rasanya apa? Kadang-kadang berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Halal uangnya dari sang suami, punya uang beli, kenapa nggak ada masalah? Tetapi apakah bahwa beda yang 1 juta itu menjadi harga dan prestise? Nah, betapa banyak kita sekarang, ya, karena gaya hidup yang menjemur di tengah-tengah masyarakat itu adalah penampilan kita, wahnya itu. Keseharian hampir terjadi di rumah tangga, dan kadang-kadang tanpa terasa kita melihat di dalam hal-hal yang mubah itu sudah berlebih-lebihan. Ya, mungkin perlu kita merenung. Ya, Ustaz, kenapa anak saya begini? Kenapa jadi begini? Mungkin perlu kita sama-sama merenung. Rasanya cara mengajinya, kita mendidik sudah oke. Tapi ada lingkungan, ada cara hidup yang sudah mengkontaminasi nilai-nilai tarbiyah dan pendidikan yang kita tanamkan terhadap anak-anak kita tadi. Coba perhatikan 2 hal ini. Kalau kita bisa mengatasi, maka prinsip-prinsip tarbiyah dan pendidikan yang kita tanamkan tadi, insya Allah akan menghadirkan keluarga yang soleh dan salehah, anak-anak yang hebat dan menjadi penerus risalah dakwah ini. Bersyukurlah kita kalau sudah bergabung bersama orang-orang soleh dan jangan sampai berpikir dengan pandangan yang negatif. Bersyukur ketika Allah mempertemukan, kalau kata Pak Datuk tadi itu, saya mungkin ada isyarat apa? Ada orang yang bertemu di sini dan hatinya tidak di sini. Ya, sampai dia katakan begitu, itu kan aneh juga. Tetapi bahasa saya adalah apa? Ketika Anda dikasihkan hati Anda tidak di askia, tetapi Anda tahu mayoritas orang di sini semuanya orang-orang saleh, orang baik. Iya kan? Adakah kurangnya? Pasti ada. Tapi kekurangan itu bukan menjadi yang membuat kita jauh dari jalan Allah,
dan bersatulah dengan orang-orang yang saleh ini. Karena apa? Dia akan menjadikan rahmat dan baik dalam hidup kita. Syukuri karena apa? Tuhan mentakdirkan saya di jalan yang sangat baik ini. Karena apa? Banyak orang yang merindukan, ingin bahkan menyekolahkan anaknya di Askia. Karena apa? Karena guru-gurunya yang hebat dan sistem pendidikan yang bagus. Berarti para pendidik, orang-orang karyawannya dan semuanya yang ada di Askia adalah orang-orang hebat yang Allah suka, karena itu yang dirindukan oleh orang banyak. Ketika Allah pilihkan kita salah satunya bisa di dalam, maka satukan hati supaya apa? Kita dapat kebaikan dan kesalehan dari orang-orang yang saleh dan saleh. Minta maaf Ustaz, terlalu panjang dari yang pertama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemateri kita yang telah membagikan pengalaman dan pengajaran yang bermanfaat seputar rumah tangga. Tadi Anda sempat mencatat ada 3 kunci rumah tangga Rasulullah. Yang pertama, muamalah yang baik dengan keluarga. Yang kedua, jika ada kekurangan, ridho dan memaafkan. Dan ketiga, membantu meringankan pekerjaan pasangan. Dan juga ada 2 hal yang diwanti-wanti tadi, yaitu 1 media sosial dan 2 lingkungan. Mudah-mudahan kita semua tersenah bijak dalam menghadapi 2 hal tersebut. Baiklah, waktu tersisa kira-kira 20 menit lagi. Jika ada pertanyaan kepada Ustaz dan Ustazah, boleh dulu. Oke. Yang bersama kita Ustaz dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, nama saya Ikan. Makan siang di Padang, makan malam di Kremas. Ini Ustaz, kewajiban mencari nafkah itu kan seorang suami seperti ini. Ada anggapan seperti ini, jika seorang suami masih sanggup mencari nafkah, tidak usah seorang istri mencari nafkah, karena nanti akan menghambat rezekinya sang suami, sehingga rezeki itu sebetulnya sudah ditetapkan untuk keluarga itu sendiri. Jadi ketika istri itu mencari nafkah, maka jatah harusnya rezeki itu didapatkan suami jadi berkurang. Apakah betul seperti itu? Apakah ada batasannya? Atau ada cerita-cerita di media sosial saja seperti itu? Kemudian yang kedua, Rasulullah itu kan sangat sibuk sekali dalam berdakwah. Apakah ada komplain dari istrinya? Misalnya kalau zaman sekarang diajak jalan lah, diajak jalan sore, diajak jalan pagi dan sebagainya. Bagaimana pandangan istri beliau terhadap kesibukan Rasulullah tersebut? Ada protes, sibuk di luar saja atau bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Ustazah, apakah langsung Ustaz atau kita jawab dulu? Kita jawab dulu ya, jangan lupa nanti. Baik, kita jawab tentang rezeki. Yang pertama, di zaman Rasulullah ada wanita yang bekerja, ada yang jadi pedagang. Di zaman Rasulullah ada terkenal wanita menjadi pedagang parfum, ya kan? Nah, dalam berumah tangga bahwa hukum asal ya laki-laki itu memang menjadi penanggung jawab. Jadi ketika berumah tangga jangan pikirkan saya cari pasangan yang bekerja. Rumah tangga enggak. Siapkan kalau dapat istri yang bekerja, alhamdulillah. Iya kan? Tetapi bagi kita seorang laki-laki yang harus hadir apa? Saya berkewajiban penuh untuk membahagiakan istri dan keluarga saya, anak-anak saya. Tanggung jawab saya penuh. Nah, itu yang penting prinsip laki-laki.
Maka laki-laki itu Allah muliakan, lebihkan dari perempuan karena apa? Nafkahnya kepada sang keluarga. Laki-laki yang mempunyai prinsip, dia sadar dan ini dari tanggung jawabnya, biasanya dia menjadi laki-laki yang baik. Nah, tetapi tidak juga boleh kita melarang. Anda punya istri, dia tamatan perguruan tinggi, pintar, hebat, dia guru teladan, ya kan? Lalu Anda punya rezekinya besar, lalu katakan di rumah aja lah, saya bisa membiayainya. Kasihan juga ilmunya. Selama bisa, untuk apa? Menjaga, kerja dan membangun rumah tangga, ini tidak ada masalah. Yang penting apa? Ketika kita istri bekerja, kita juga bekerja. Apa yang penting? Yang penting itu adalah tambah diri kita sebagai suami untuk apa? Sekalipun kita punya uang yang banyak dan cukup, jangan anggap remeh istri kita. Tapi berikan waktu kita nambah untuk bekerja. Jangan bikin apa? Udah di rumah aja lah, nggak usah kerja, saya bisa biaya. Tapi memang ada perempuan jujur. Kalau dikasih uang, Anda punya gaji bisa sampai 50 juta sebulan, lalu suruh dia di rumah kasih gaji sama dia. Sehebat apapun dia dan besar penghasilannya, istri akan senyum di rumah. Tapi kalau gajinya baru 5 juta, 7 juta untuk biaya rumah tangga, suruh juga istri di rumah. Nah, mungkin untuk kita sendirian 5 juta, 7 juta itu sudah besar, berumah tangga belum cukup. Iya kan? Nah, ada orang-orang yang sekarang memang menahan seperti itu. Tetapi bagi kita apa? Di dalam Islam, bolehkah istri itu mengajar? Bolehkah dia bekerja? Boleh. Selama itu tadi, perhatikan prinsip itu. Tetapi kan rata-rata keluarga kita bekerja. Tetapi ada yang memang apa? Ketika istri kita bekerja, alhamdulillah. Saya punya tetangga di dekat rumah. Dia bekerja. Lalu istrinya guru TK, lalu sudah punya juga apa ijazahnya itu, tambahan dari guru biasa itu, apa namanya di TK itu? Kata mertuanya, ya saya nggak tahu ada sekolah tambahannya gitu, apa namanya. Lalu sang suami ini ngotot karena ngajinya dengan sebelah, kalau istri itu wajib di rumah, ya kan? Ya wajib di rumah, dan bahkan istrinya tidak boleh keluar dari rumah. Ini dari masjid, di batas masjid, ini rumahnya, hanya satu rumah sebelahnya itu, rumah peta, nggak pernah keluar. Lalu memang saya suami ini kerjanya apa? Pas-pasan. Lalu ya saya bilang saya bagus-bagus saja, saya nggak ini kan. Ketika ini kan, tapi ada juga yang saya kasihan apa? Ketika dia punya anak, wajah anak itu nampak apa? Anak yang dikasih dengan makanan dan minuman yang cukup gizinya akan berbeda dengan anak yang makanannya nasi putih, ikan asin, telur, itu saja. Susunya kurang atau vitaminnya kurang, akan berbeda dan kasihan. Tetapi ada orang yang merasa apa? Dia sudah menerima rasa begitu, sudah cukup saja. Tetapi kalau ada istri yang bekerja atau tidak bekerja, sudah nikmati, alhamdulillah rezekinya di sini. Dan tidak ada istri yang akan menutup pintu rezeki. Dan mungkin kadang rezeki kita bertambah dengan iri tangan istri dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Protes dari istri karena Rasulullah sering berdakwah, adakah di zaman Rasulullah istri beliau protes ketika Rasulullah sering keluar? Rasulullah pasti sedang sibuk. Dia seorang nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah pergi berjihad dan berperang dan seterusnya, dan mengurusi rakyat. Kesibukan Rasulullah itu pernah terbayangkan ketika habis sholat zuhur. Rasulullah itu langsung berdiri. Assalamualaikum, assalamualaikum. Rasulullah berdiri. Sahabat terkejut, lalu langsung masuk ke rumah. Lalu ternyata ada yang diambil oleh Rasulullah. Ada titipan uang. Lalu yang titipan itu dibawa oleh Rasulullah langsung, lalu dibagi-bagikan. Dan membaginya itu sampai masuk waktu salat asar. Dan Rasulullah tidak sempat salat sunnah. Ya kan?
Baru Rasulullah pulang setelah sholat asar ke rumah, dan sampai di rumah Rasulullah sholat sunat 2 rakaat. Tanya Maimunah, ya Rasulullah, adakah sholat yang baru turun syariatnya? Kata Rasulullah, tidak. Tadi aku disibukin oleh urusan orang-orang sampai aku tidak sempat sholat sunnah. Bayangkan sibuknya Rasulullah, bayangkan istrinya. Tetapi apa yang terjadi? Istri paham siapa suaminya. Suaminya seorang nabi dan rasul. Itu pentingnya kita berumah tangga. Tahu istri kita dengan siapa dia menikah, bagaimana kondisi suaminya. Nah, dan tadi saya istri juga begitu. Harus tahu ketika suami harus keluar, dia mengaji, dia bekerja begini. Alhamdulillah, itu bagian dari apa? Amal soleh yang bermanfaat untuk kita. Ya, berapa banyak berkah-berkah kesolehan yang kita lakukan akan berbaik kepada kita. Kata Allah Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya hakikatnya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Bagaimana? Kata ahli tafsir, kebaikan yang kalian perbuat itu akan berdampak kepada kebaikan yang kalian perbuat tadi itu. Maka sifat kita adalah berbuat baik. Berdakwah dan keluar itu adalah bahagian dari apa? Berbuat baik kita. Mendidik, membimbing orang ke jalan yang benar, menjadikan dia orang yang soleh dan soleha. Itu kebaikan yang insya Allah rumah tangga kita juga akan menjadi lebih baik. Berapa banyak orang yang di rumah bersama-sama tidur tapi rumah tangganya berantakan. Ya kan, anak-anaknya nggak jadi. Tetapi berapa banyak orang yang sangat sibuk keluar, ternyata alhamdulillah berkahnya anak-anaknya menjadi orang yang hebat. Makasih. Ustaz, pertanyaan dari Ustaz tadi. Untuk Ustaz, jika ada pertanyaan boleh kita buka satu lagi. Ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nikah adalah sunnah Nabi, bukan Ustaz? Jadi ada yang bilang bahwasanya orang yang tidak menikah dia tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Itu menjadi suatu ketakutan, Ustaz. Bagaimana apabila seorang wanita itu sudah umurnya itu lewat daripada yang seharusnya untuk nikah, tapi dengan keadaan dia adalah tulang punggung gitu. Jadi takutnya itu kalau ketika nikah, siapa yang akan membiayai keluarga kita? Apakah alasan ini bisa menjadi alasan untuk tidak menikah, Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya kejadiannya di kampung Ana. Kami adalah orang Batak ya. Kami simak jujur ya Ustaz. Maksudnya adalah si perempuan ketika nikah dia akan mengikuti suaminya. Jadi kejadian yang sering dalam rumah tangga adalah ketika seorang istri tinggal di rumah mertuanya, apabila ada kesalahpahaman umpamanya si istri dizalimi oleh si mertuanya, ada kata kalau di kampung kami itu memang sangat takut durhaka kepada orang tuanya. Ada yang pernah dengar Ustaz berkata, sesalah apapun orang tua kita tidak boleh melawannya, seperti itu Ustaz. Jadi bagaimana sikap seorang suami supaya tidak menyakiti keduanya, si istri ataupun ibunya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, menikah itu bagi perempuan, Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnah. Artinya apa? Bahwa fitrah manusia semuanya ingin menikah. Yang dilarang, yang tidak boleh itu adalah apa? Kita menikah karena tidak suka dengan
prinsip menikah itu. Lalu kekhawatiran, saya jadi tulang punggung keluarga. Kalau saya menikah nanti apa? Ini kan konsekuensinya begini. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Yang pertama, antara masalah dan mafsadah, tentu ini akan kita kaji, lihat betul antara masalah dan mafsadahnya. Betulkah nanti setelah menikah akan menjadi keluarga kita terlantar karena kita punggung keluarga? Boleh jadi nanti Anda mendapatkan suami yang menjadi yang selama ini dipikul sendiri, sekarang menjadi ada orang yang membantu untuk kita bercerita. Berumah tangga itu kan bercerita, ya, apalagi perempuan. Sehebat-hebat perempuan dia ingin bercerita. Dan bahkan bagi kami laki-laki kadang-kadang cerita yang tidak perlu diceritakan diceritain. Ya kan? Istri saya marah kadang-kadang kepada saya. Kenapa? Saya cuek saja dengarnya. Dia bilang, udah, saya nggak perlu komentar tapi dengerin aja sudah, katanya. Itu wanita perlu bercerita. Ketika dia mampu sendiri itu yang laki-laki, ambillah wanita itu. Dia perempuan yang sangat hebat. Kalau dia menjadi tulang punggung keluarga dan dia kuat, jangan takut kalau saya laki-laki. Kenapa? Dia perempuan yang hebat yang bisa kamu andalkan dalam rumah tangga. Ya, jangan khawatir. Rezeki itu mungkin akan datang. Yang kedua, tinggal dengan orang tua. Bolehkah? Boleh sah-sah saja. Tetapi yang terbaik setelah berumah tangga itu, lebih baik kita hidup di rumah walaupun kecil dan sederhana. Ya, itu lebih baik, lebih bagus. Bagaimanapun kondisinya jauh lebih baik. Mungkin sederhana, iya sederhana. Kalau saya tinggal dengan mertua dahulu, makan enak setiap hari dimasakin oleh mertua, makan enak terus. Setelah dengan istri, kadang-kadang istri sibuk bekerja, kadang-kadang kami nggak masak, tinggal beli saja. Dan saya juga kadang-kadang sampai nggak tega kalau apa istri masak. Kenapa? Nanti pasti ada yang terbuang dan tersisa. Akhirnya apa? Udahlah nggak usah masak. Kenapa bisa? Karena memang kami tinggal berdua saja, nggak ada anak, pasti masakan terbuang. Akhirnya kita beli. Tetapi sebaik-baik kita dengan mertua, ada juga nilai-nilai yang dimana kita akan sendiri. Makanya Rasulullah mencontohkan, Fatimah itu ada rumahnya tersendiri, sekalipun dekat dengan Rasulullah, ada biliknya untuk itu. Ya, jadi makanya jadi laki-laki itu nggak boleh jadi cengeng. Karena apa? Setelah Anda menikah, Anda punya kewajiban untuk apa? Bukan bawa istri ke rumah kita, tapi bagaimana kita menyiapkan rumah untuk tempat tinggal istri. Mungkin rumah mertua itu mewah, tempat tidurnya nyaman. Mungkin dia akan lebih bahagia dan senang ketika dia hanya berdua dengan suami atau bersama dengan anaknya di rumah yang sederhana. Ya, berpisah dengan orang tua rumah bukan berarti kita bukan berarti kita jauh. Apalagi kalau sampai nanti terzalimi. Cara-cara yang seperti ini, kalau nanti kita jauh dari orang tua disebut kita durhaka dengan orang tua dan seterusnya. Enggak, ini perlu pemahaman agama. Perlu orang tua diingatkan, dan kita sebagai suami itu prinsip, tidak boleh tawar-menawar. Yakinkan orang tua apa? Berumah tangga dan sini. Tapi ada saatnya nanti orang tua itu bawa ke rumah kita ketika dia sudah tua, ya sudah perlu perawatan dari kita. Juga kita berlapang dada menerima dan kondisinya. Karena memang ada hal-hal yang ini, dan tidak selalunya ada juga problem rumah tangga yang sekarang apa? Orang tua, anak-anak tega membiarkan orang tuanya sendirian. Dia sibuk dengan anaknya. Karena apa? Kalau orang tua saya bawa ke rumah, tinggal bersama kami Ustaz, masalah yang muncul. Nah, sabar. Karena apa? Mungkin Tuhan menjadikan jalan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleha, yang berbakti kepada orang tua dengan cara kita berbakti kepada
orang tua atau mertua kita. Maka konsep Islam itu tidak ada pertentangan. Selama kapan? Selama kedua-duanya itu yang disebut oleh Nabi fasfar bidzatid din. Pilih yang beragama. Karena apa? Nilai yang ukurnya itu dengan agama, bukan dengan emosi, bukan hanya dengan akal semata. Tapi agama itu akan menuntun. Ya, kalau ada orang tua kita, yang kadang-kadang juga kita sebagai orang tua apa? Kan kasihan juga. Punya anak-anak hebat, lalu dia tinggal di kampung. Saya pernah tanyakan, Pak, kenapa nggak ikut sama anak-anak? Ustaz, lebih senang tinggal di rumah berdua, Pak Ustaz. Ya, daripada tinggal jauh anak-anak. Mereka lah sibuk besar. Kalau tinggal jauh anak tu, Ustaz, ibu dia cuk, Pak Ustaz. Itu sendiri. Kenapa? Mereka setelah bekerja pagi-pagi sampai malam dah usul jawab. Lah pulangnya nyulalat dia. Itulah tinggal lebah kena jo baca di tujuan anak-anaknya jo bininya Ustaz. Yang kami kok tinggal dia. Tidak ada apa. Lebih baik di rumah sendiri berdua Ustaz. Walaupun bagaimanapun kami bahagia di rumah sendiri. Itu kadang-kadang terjadi bolak-balik itu, ya. Maka saya yakin suami yang soleh, istri yang soleha pasti akan membawa apa yang dibilang Pak Datuk tadi, keluarga semakin bahagia, orang tua akan bahagia. Tidak ada yang mungkin berbahagia. Saya yakin siapapun, selama kita jadi orang yang soleh dan soleha dan berumah tangga karena Allah dan ingin berada di jalan-jalan yang ditulis oleh Allah, keluarga kita pasti ingin bersama dengan kita. Tidak ada, karena dia akan merasakan ketulusan kita dengan menyayangi mereka. Mudah-mudahan ukti, ustazah yang kondisi seperti itu dimudahkan oleh Allah jalannya dan jadi suami. Jadilah sekarang suami seperti Rasulullah, di mana Rasulullah adalah orang yang bersungguh mencari nafkah, dan ketika lapang Rasulullah juga melapangkan rezeki buat istri-istri mereka. Ya, jadi kalau rezekinya sederhana, istri akan sabar. Tapi ketika rezeki lapang, jangan lupa juga berlapang dengan istri kita. Karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin materi ini lebih pas disampaikan Ustaz Akmal ini, karena beliau punya banyak ilmunya tentang dengan mendidik seperti ini. Ya, karena saya hanya dengan sedikit nazariyah, teorinya saja, pengalamannya tidak, ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mendengarkan pertanyaan dan jawaban yang sudah dijawab dengan baik oleh Ustaz. Mudah-mudahan setelah acara pasti kita ini keluarga Asia bertambah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum anak tutup acara ini, biasanya seorang MC akan menutupnya dengan sebuah pantun. Dikarenakan pribadi tidak pandai berpantun, maka anak akan membacakan sesuatu literasi ya dari medsos. Ini cerita, mungkin saudara sudah pernah mendengar atau membaca cerita ini. Itu kisah mantan Presiden India, Dr. Abdul Kalam berkata, waktu aku masih kecil, ibuku memasak makanan untuk kami. Suatu malam ia membuat makan malam setelah seharian bekerja keras. Ibu meletakkan sepiring sabzi, makanan India, dan roti gosong di depan ayahku. Aku menunggu untuk melihat apakah ada respon negatif dari ayah terhadap roti gosong itu. Ternyata ayahku tenang saja makan rotinya. Ayah bertanya padaku, bagaimana kegiatan di sekolahmu hari ini? Aku tidak ingat apa yang aku katakan padanya malam itu. Tapi yang aku ingat, aku mendengar ibu meminta maaf kepada ayah atas roti yang gosong itu. Aku tidak akan pernah lupa yang ayah katakan. Sambil tersenyum, ayah mengatakan, sayang, aku sesekali suka makan roti gosong, sambil mencium kening ibu. Malamnya sebelum tidur, aku mencium ayah
dan mengucapkan selamat malam. Aku bertanya, apa ayah benar-benar menyukai rotinya yang gosong? Ayah memelukku. Ibumu melalui hari yang berat dengan pekerjaan hariannya, dari bangun sampai tidur lagi, dan tentu ibumu benar-benar lelah. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun. Kata-kata kasarlah yang akan menyakiti. Tatahuna, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna. Ayah pun bukan lelaki sempurna. Belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan itu, supaya kamu bisa menikmati kebahagiaan bersama keluargamu nanti. Baiklah, Ana sedikit emosional dengan cerita ini. Maaf Ustaz, jika saudara yang sudah punya pasangan disilahkan membayangkan wajah pasangannya. Bagi yang belum silahkan, jangan hanya membayangkan, langsung gas. Baiklah, cukup sekian dari Ana. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan maksuma. Karena waktu telah sampai pada akhirnya, saya sebagai moderator MC mengucapkan maaf dengan silap kata atau perilaku. Dengan membacakan hamdalah, kita tutup acara tasbih pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.